gawe longgar niku jenis asbab. Au saat tegese gawe longgar sapa Allah wa atam malah nyempurnakno sapa Allah taala alaikum ing atase sira kabeh. Allah paring sempurna ni amahu ing nikmat-nikmat saking Allah atau nikmat-nikmate Allah zahiratan hale nikmat sing zahir wa batinatan lan hale nikmat sing ora ketok sing jero. Iya te ni'am sing zahira misale kusnus surat iku apike bentuk wa taswiyatul adhi lan misale sinkrone utawa napa ratane pira-pira tubuh manane rata sinkron sesuaine pira-pira anggota tubuh wa ghairu dzalika lan yane mengkono-mengkono kabeh wa batinatan lan Allah gawe nikmat sing rupa nikmat jero misale iya te batina iku al ma'rifatu nikmat ma'rifat ngerti Allah, ngenali kebenaran nikmat banget. Wa ghairu halan yani ma'rifat. Wa minan nasi may yujadilu fillah. Wa minan nasi lan iku setengah sange manusa. Mante wong yujadilu kang debat sapa man utawa kang gawe para padu sapa man fillahi ing dalam babakan tentang Allah. Oleh gawe para padu bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu. Wa minan nasi lan iku setengah sange manusa manti wong yujadilu kang para padu sapa man. Para padu fillahi ing dalam babakan Allah. Mereka punya pendapat tentang Allah, tapi oleh dia pendapat di ghairi ilmin kelan tanpa ilmu, wala hudan lan tanpa petunjuk mir rasulin saking utusane Allah. Wala kitabin lan ora tanpa kitab, utawa tanpa kitab munirin kang memberi pencerahan atau memberi padang. Munir manane padang anzalahu wa kang nurono sapa wa kang nurono hu ing ma kitab sapa Allah bal bitakliti balik kelawan anut-anutan tok wa idza qila lan nalikane den dawuhna lahum keduwe ikilah wong-wong sing yujadilu fillah apa dawuh ngene misale ittabi'u ma anzalallahu ittabi'u anut sira kabeh ma ing apa wae anzala kang nurono sapa Allah kalau mongko padha komentar padha ngucap sapa mayujadilu fillah bal nattabi'u bali anut kita mak ing perkara wajadna kang metuki kita alaihi ing atase ma abana ing propro bapak kita. Kita ini ngikuti nenek moyang kita. Terus kala dawuh sapa wa taala awalau kana syaiton yad'uhum ila adzabis sa'ir. Ayat tabiuna tegese ana ta anut sapa wong akeh. Hu ing ma wajadna alaihi abana hu ing apa yang ditemukan dari bapak-bapak mereka. Senajan to walau kana senajan to ana sapa asyaitonu setan iku yatwi wajah-ajak sapa setan hum ing wong akeh ila ada bisair maring siksa sing sair siksa sing napa ngobong mujibatihi tegese barang-barang sing dadekno ada bisair lah normale iku ora normale wong iku ora anut barang sing dadekno mlebu neraka normale waman tisabane wong muslim ku nyerahno sapa man wajahu ing awak dhewe man ila wahi diserahno ning Allah sarasa ayub bilu tegese madhep sapa man ala taati ngatasi taat ning Allah. Wa wa halate man iku muhsinun iku wong sing nglakoni tauhid, muwahhidun tegese wong sing nglakoni tauhid. Faqatis tamsaka bil urwatil wusqa. Mongko teman-teman cecekelan sapa man bil urwati kelawan tali al wusqa kang kuat. Maknane bitorfi tegese kelawan tali al ausaki kang kuat. Alladzi kang mesti pucuke tali alladzi kang la yukhafu kang ora den kuwatir apa ing kita apa tugele torful ausak wa ila wahilan maring Allah sarasan akibatul umuri te akibate perkara marjiuha tegese nggon baline umur wa man desabane wong kafir ngafiri sapa man fala zungka mongko aja sampe nyusano kang isi apa kufruhu kekafirane man ya Muhammad wa Muhammad ela tahtamma tegese aja merdulekno sira utawa tahtamma tegese aja dadi susah sira bi kufri sebab kufure mangkafar ilaina iku maring ingsun sarasan marjium te baline wong akeh fanu nabihu mongko nyritakno ingsun mesti nyritakno iku nyritakno bidik hisab ing wong akeh bimaklan perkara amilu kang lakoni sapa wong akeh inna wa satamna wa alimun hudat sing mirsani bidati suduri kelawan jerone ati manane bima tegese kelan perkara via kang dalam sudur ka khirihi kaya liyane mafis sudur maksudnya Allah pirsa apa seneng ati la liyane ya pirsa kabeh pirsa fa mujazin na Allah pirsa mongko te Allah dat sing males alaihi ing atase mafis sudur termasuk malese numat ya'uhum qalilan
Numati umaringi seneng-seneng ingsun hum ing alladzina kafaru fi dunya ing dalem dunya kaliyan ing dalem wektu sing sithik. Manane sithik paling ayyama hayatihim. Tegese ing hari-hari uripe wong akeh. Sumanator hum mongko nuli boncongno ingsun, memaksa ingsun hum ing alladzina kafaru. Fil akhirati ing akhirat tak paksa lebu ila adzabin maring sisa khalidin kang berat. Wa ta'adzabun khalid utai ala adzabul khalid wa adzabun nari siksa neraka. La yajiduna ora metu sapa ngake andu saking adzabun khalid ora metu mahison ing dalan, mahison ing dalan. Mesti dalan metu. Ya kula terangno nggih dados niki Allah ngelingaken kula jenengan sedanten ben eling bahwa alam raya ini diciptakan untuk kita. Untuk kita ini macam-macam ya. Misalnya kalau fisik Allah nggawe buah ya kita makan. Ini untuk kita yang kebutuhan dzahirah. Ya kalau baleni balik ya. Untuk kita itu kalau fisik misalnya ada buah kita makan terus kita kuat. Ada air kita minum terus kita kuat. Itu nikmat fisik yang dzahirah napa? Yang dzahirah. Ada nikmat batinah yaitu kepuasan mendapatkan ma'rifatullah. Itu ulang lagi kepuasan mendapatkan ma'rifatullah. Itu nikmat batin. Baik yang terkait Allah maupun terkait logika-logika tasawuf. Terkait Allah misalnya gini ya, misalnya kulo mikir, kulo bolak-balik matur niki, berkali-kali di tempat ngaji, kimki jenane eling, betul gak ada masalah ingatan ini, eling tenan. Uangmu nak soleh, cek soleh mulai cilik, cek soleh dadakan terus husnul khotimah, pokoknya apa? Soleh. Niku nak mati, niku bumi ku nangis. Nangisnya bumi ku kekurangan utawi kalong wong sing sujud ning ndekne. Ya Allah Gusti, biasane wonten tiyang niku sujud teng nggen kula, dia berperilaku baik teng nggen kula, saniki tiyang niku mun jenengan ambil nangis bumi. Saniki sing urip karek bedua-bedua, damel narkoba, damel ngefly, damel macam-macam. Iku nangis bumi. Langit sewenang. Gusti matur nuwun Gusti, orang itu saya tunggu lama sekarang sudah engkau angkat ke tempat kami. Maksudnya diangkat teng langit. Sing bumi nangis, sing langit apa? Seneng. Nah, kemudian kita berpikir begini, bumi kok iso nangis piye? Nah, itu terserah sampai apa termasuk ulama dzahir apa termasuk ulama batin. Kalau ulama dzahir mengatakan bumi nangis itu mau kinayatun anil husni. Pokoknya pantes sih bumi itu susah, wong kelangan putra terbaiknya. Tapi nak cara ulama-ulama hakikat yang mengenali sekali betapa kudrohnya Allah, betapa kudrohnya Allah itu tidak terbatas. Itu yang meyakini bumi nangis itu nangis tenang. Misalnya ngeten kalau tak terang normal ya. Kowe bayangno dadi Nabi Adam, ngrungokno kowe. Kowe bayangno dadi Nabi Adam. Nabi Adam tenan maksud. Terus Nabi Adam orang pertama dia tahu betul kalau dia dicipta dari bumi. Dan dia pula tahu betul, beliau tahu kalau dia bisa ngomong, bisa mikir, bisa macam-macam. Terus indukannya beliau itu bumi. Mesti pikiran Nabi Adam, jangan-jangan bumi ini juga bisa berpikir kayak saya. Ini kan materi saya, karena saya dari bumi ini bisa ngomong, bisa melihat macam-macam. Terus bedanya apa menurut sobat napa? Umpama kowe dadi Nabi napa? Adam. Orang yang dekat sekali, qoribu ahdin, dekat sekali dengan kesaksian kudroh Allah. Gini ku dekne roh nak materi ini ke bumi dan dia orang pertama yang urung lali kaman. Tapi ketika sudah ribuan orang, mungkin jutaan orang, lali. Seakan-akan bumi itu tidak jenis dari kita. Bumi adalah hal yang berbeda dengan kita. Kita manusia berakal, bumi itu benda mati. Terus kowe katut wong goblok-goblok, bumi itu benda mati. Sajane ya rada kriminal wong Islam muni bumi itu benda mati. Enggak bisa berpikir hanya manusia. Itu kengawuran-kengawuran yang kita ciptakan sendiri, kita wariskan turun-temurun. Umpama kowe iku dadi ulama, ngomong ngono iku isin. Bumi kok nyekseni kowe sujud, banyu nyekseni mbok pangan, mbok ombe kanggo sujud. Semua itu bersaksi tentang kita. Lah nek sampean tanglet kula, cara melogika gimana? Begini, tak wari cara gampang-gampangan ya. Kan wonten latihan ya, misalnya la ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Wa alaiha nggih, pas nunggu biyen pas nembri. Wa alaiha nggih. Wa alaiha wa biya. Kata wa alaiha apa kata wa biya nembri? Wa alaiha. Wonten sing wa biya.
ke atas yang waridan wa alihan. Nah, sanad kula musalsal untuk nabi niku wabiha kan. Kebenaran guru kula macane wabiha tapi ada yang maca walihan. Begini caranya sampai mikir kita tawarai tauhid sing kasep. Tauhid ini yang dawuh Sayyidina Ali lau kusifal khata umastatu yakina. Umpama somben tutup iku dibuka, akulah imanku ora tambah mbek pangeran. Karena tren dunia dan akhirat sama. Zaman yang dunia ya Allah ala kulli saing kodin kok zaman yang akhirat ya Allah ala kulli saing. Cara Sayyidina Ali, somben aku wis matilah imanku ora tambah meskipun aku swarga neraka. Lah kena napa? Darah padha wae ning dunia ya pertunjukan kudratullah, ning akhirat ya pertunjukan kudratullah. Jadi pikirannya Sayyidina Ali seperti itu. Mboten sampean tak latih ya, tak latih senang pangeran. Misalnya begini, sampean tak latih ya, harus latihan, memang harus seperti ini latihan. Saya kan lahir misalnya tahun 1970. Berarti mulai Nabi Adam itu saya kan enggak ada. Ngerti-ngerti ada. Saya mengira waktu zaman tidak ada itu panjang apa cepat? Cepat, karena kita tidak melalui itu. Ujuk-ujuk, wujud. Kadang aku mati ya wedi kan. Mau mati jebule kiamat 1 juta tahun kasih wopo nang kuburan. Masuk di Khalillah itu. Wopo enten-tenan. Makanya aku ya ora roh, tak tinggal turu sakmono kan yo nglilir. Nang nglilir terus nang ndi. Apa mlaku-mlaku nang donya, apa piye? Nak turu ya kok ngani ngoyo turu kok ribuan tahun lintas. Terus ya apa jajal? Sampeyan tak takoki, misalnya sampeyan ning kuburan niku. Apa ngadepi muka nake tukaran terus ya keselen tukaran. Tukaran nopo ratusan ribu mungkin. Nah, terus kita dilatih. Kata Sayyidina Ali gampang latihan seperti kata Sayyidina Ali, apa gampang ngene jadi wong alim. Pada akhirnya kita ini aku zaman urip yo ora roh karepe. Ngerti-ngerti urip, mati yo ora roh karepe. Pas mati sebenarnya petangin dah ya raro karep. Pokoknya wa matar syauna illa ya Allah. Makanya masyhur dia ketemu orang ateis. Dia orang ateis itu anti Tuhan, anti Tuhan pokoknya. Dia ditanya. Lalu kamu hidup itu karena siapa? Ya enggak tahu hidup. Lalu kamu mati yang menentukan siapa? Ya enggak tahu kalau tahu mati. Ya berarti Anda enggak bisa menentukan diri kamu sendiri. Akhirnya dia taslim. Ya ada yang menentukan. Lah ya ada yang menentukan. Itu dalam Islam disebut apa? Allah menyebut kalimat haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Jadi kalau maknani itu kalimat yang benar-benar nyata, yang karena kalimat itu pula kita mendapat kehidupan. Yang karena kalimat itu pula kita mati, yang karena kalimat itu pula kita akan bangkit lagi. Itu yang makna hakikat. Tapi kalau makna syariat enggak begitu. Kalau makna syariat begini dan ini benar juga. Mulanya kena jadi ulama, ciri utama ulama itu jamiul bayan. Dia kalau menjelaskan itu indah sekali dan orang pasti taslim. Sama saya tak warai tenan. Sama kan biasa wiridan la ilaha illallah kan biasa. Mulai mimpin tahlil sampai kepeksa mergo do tahlil melok sampai sing darani bid'ah akhirnya ya melok tanggane napa? Tahlil. Wewal. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Haddad. Sayyid Abdul Haddad itu pengagum kitab Zadul Ma'ad. Padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Taimiyah. Abdul Haddad itu gak seneng Ibnu Taimiyah tapi seneng muridnya. Jadi di sini ulama ya demokratis. Gak seneng gurunya tapi seneng. Saja nih Ibnu Taimiyah itu orang baik. Ya ulama top ya baik, ya waras top. Tapi ngerti-ngerti Wahabi itu identik dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya ulama ahli sunnah penyebut itu terus izin. Mulane kiai-kiai ra ono sing dalil kok lek Ibnu Taimiyah mergo dicap. Padahal Ibnu Taimiyah wong alim. Di kitab-kitab kita termasuk Syekh Muhammad Piyambak nanya Ibnu Taimiyah qala Syekhul Islam no qala. Tapi kan ini sudah milik Wahabi. Sehingga kita ini terus akhirnya gak gelem nyebut. Jadi kitab koyo dalil fastabiqul khairat iki awake Pak iki dalil yo dhewe-dhewe. Wah parah tenan wong-wong. Dulu saya melihat orang enggak kunut itu ya biasa. Mergo saya sebagai wong alim ngerti iku madzhab Abu Hanifah. Saya kira arah kunut Muhammadiyah. Kita ini sebetulnya ahli ilmi enggak tahu kunut itu madzhabnya siapa kita. Itu madzhabnya Abu Hanifah, yang kunut madzhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu iki madzhab NU, iki madzhab Muhammad. Mana ada orang-orang ini bisa punya madzhab? Ngalime sepiro nganti dadi no? Madzhab.
Tapi sudah dibahas, habis itu apa? Wajo kabeh. Mas repot-repot. Tak warai iki. Sampeyan ben nglafat la ilaha illallah iku keren, keren tenan mboten keren-keren. Ngendikane Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu gini. Min asliha khuliqatil jannah wa min asliha khuliqatin nar. Terus wa min asliha khuliqatid dunya wa min asliha buisatir rasul. Wa min asliha qatalar rasul. Oh, terus sampai sekarang saya tak bedai. Surga itu kan digawe kelas VIP. VIP mewah. Terus jari rugane widadari ora kan nak wingi wis. Kira 70. 70. Wayu kabeh kan ora ono sing kriting. Wayu kabeh. Wayu kabeh terus gak tahu delok wong liya. Kadang bojo kita wis elek jek delok. Widadari sifatnya maksuratun fil khiyam. Jadi gak tahu keluyuran ning ndi. Wayu kabeh. Lah surga yang semewah itu selek itu ya bagi mereka sing lafadzno atau yang menerima la ilaha illallah. Neraka sekarang dibikin sedalam itu. Jadi Abu Hurairah neraka itu tes-tesane benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk santai ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kila 70.000 tahun. Jadi nak HP mu mbok ceblok nang neraka itu ceblok itu ngenteni 70. Betapa dalamnya ngentekno bego piro ya yang. Oh itu kontraktor mana saja tidak sanggup itu disuruh ngeduk kedalaman neraka. Iku ya mau kanggo wong sing menolak la ilaha illallah. Jadi kalimat ini luar biasa. Swarga digawe bagi yang nerima, neraka digawe ya untuk yang menolak. Ini kalimat sing kowe nak tahlilan turu iku lho. Iku kalimat sing go alasan Allah gawe swarga. Terus kalimat sing suwe-suwe sing lafadzno diarani bid'ah iku. Itu kalimat sesakral ini nasib akhir zaman iku entek. Gara-gara dilafadzno tahlilan tersangka jadi apa? Dulu kalimat yang dipuja-puja penyebab surga dan neraka, saiki kalimat itu tersangka. Mau perkara napa? Bid'ah. Wis aja melok-melok, kowe debat ya ora iso makili aku, sebarno iso. Engko kowe terusno dalan kok. Berarti la ilaha illallah itu kalimat yang surga dibikin karena itu, neraka dibikin ya karena itu. Kemudian Allah punya sunnah, lalu butuh pelatihan. Dikasihlah Allah gawe bumi. Piye-piye manusia butuh latihan, dibikinlah bumi. Gendene latihan ikrar la ilaha illallah dengan sadar, dibikinlah bumi, liab beragam terus dites. Wes digawe bumi, ono makanan, ono minuman, ono wayah, ono pegatan macam-macam, ono diutang sebulet macam-macam. Gue ngetes, eling la ilaha illallah, eling utangi, eling la ilaha illallah, eling kasusé, pokoknya dites. Karena nggak fair kalau Allah bikin itu kemudian nggak dites, dibikinlah darul imtihan. Dunia itu bahasa Arabnya darul imtihan, tempat tes-tesan. Imtihan mana apa? Tes, liab beragam diuji. Pas diuji kita hidup. Artinya kita dihidupkannya pun oleh Allah demi tes-tesan. Dan itu disebut kalimatul haqqin alaiha. Nah ya sebenarnya kita hidup pun ini untuk dites. Pada akhirnya la ilaha illallah apa enggak? Paham ya? Terus dites. Allah itu juga secara hukum itu kan enggak fair, dites kok enggak punya pemandu. Dibikinlah rusul, diutuslah para rusul untuk pemandu. Tes itu kan butuh seru. Pemandu tok ora ono musuhe kan gak seru. Masalah biasa wae penting soleh, di hati soleh, rezeki yasmina was. Wae taluk wae pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dhewe biasa wae. Dunia wis kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kaya salabah malah akhirnya suul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya suul khotimah. Wahsi sing mateni kekasih Nabi, rupane mateni Hamzah ditakdir husnul khotimah. Makanya donga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Nah, kenapa kalau saya ngaji PD mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awakku, tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmune pangeran, ya sudah selesai. Itu anakku donga itu mikir awakmu dhewe. Mulane donga mbek ngaji ku derajate dhuwur ngaji. Mergo ngaji muji pangeran, nak donga mikir awake dhewe. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri sempat ragu, saya kemana? Terus akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal haram. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah
taala. Tapi nak wong donga kepingine iku kabul kajate. Intine mikir awake dhewe. Makanya saya termasuk ulama yang jarang berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah kowe kan gak kontribusi ning agama ora pati ya ndonga. Oh, dasar murahan. Ya tapi piye mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang kula dibantah. Lah jenengan mulangi payu Gus. Lah kula ora payu, ndonga-ndonga ngono. Ya tapi aku ngerti pangeran ra bakal nyembadani barno ra Gus. Pangeran ya paling ya sedikit sithik ngono cukup wong. Kula termasuk orang yang enggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh sholawatan berlebihan ya. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil. Sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak. Kemudian keinginannya kecil. Itu bagus. Kayak Ihya itu. Kayak Ihya Abdul Hasan Asadili itu. Kalau dongo itu jaluknya mau swidik. Paling baris paling terakhir. Misalnya gini. Nahmaduka ya man huwa la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Buar ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau njaluk donga sithik. Nah kowe kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Monggo syarat tok. Baru ke Allahumma inna nas'aluka nganti telung lari. Telung halaman. Tapi pas muji pangeran alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus dongo njaluk mapan tolak buala yo aja mana jare pangeran muji kekasihku suwi dik dongane kecangkeman. Lah saya tuh gak suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus itu. Di akhlak. Makanya saya diantara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang arang Simtutura. Itu kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah, aku kan enggak mau sholawat itu mau saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tapi ya tetap baik dibanding nganggo primbon ya satu sholawatan ya. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu. Kalau dongo nyifati Nabi yang banyak ya baru keinginan. Kan banyak tuh sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi wa nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi mau sidik kan. Malah kadang orang misalnya ala Muhammad kok ala Muhammad muni sayyidina aja disoal. Baru kudungannya apa? Panjang. Saya termasuk yang enggak setuju. Karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa, kalau sudah nyifati Allah, coba tak beri satu contoh saja. Doanya Nabi. Alhamdulillahi hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimu sultanik. La nuqsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu sudah berapa itu nyifati Nabi? Itu belum doanya tuh. Nah kamu kan enggak. Allahumma alhamdulillah rabbil alamin Allahumma ya Allah di hajati wes gremeng titik seramu tuh tenan jangan gak bakat wali nanti kula iku sisen dene kula yo sering ngamini dongane wong ngono tapi ning atiku amin itu maksudnya amin barno mawon Gusti nanti aku amin tapi amin ku barno mawon Gusti wong ora jelas ngono berarti. Jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya. Ya Allah barno amin maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya. Apa? Alhamdulillah hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kaya membaiki di jalali wajhika azimi sultani la nuqsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri.
Allahumma ini a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minkal. Allahumma sholli bi haqqi jabarutika wa bi khaus. Kan panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Wa ni'mat itu kan labbaik, saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'dik. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak. Itu malah enggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al mu'min yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenan. Itu jadi makhluk aneh, itu jadi hubungan mbek pangeran itu wong aneh. Ya tapi jan ra bakat wali ngono iku dadine ngono iku. Ya tok ngono kok mari wali kakean malah gak elit. Jadi tapi saya mohon lah itu di sholawat itu usahakan jumlah paling enggak jumlah sholawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik ya mau sholawat ping 100 itu gak ada salah biar guling-gilingan apa kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah, paling enggak punya etika seperti itu ya. Kalau kamu enggak punya segot-segot sing keren, bacalah sholawat berapa 100 terus cerita awam Gusti utang kula kathah. Mengke ra jawab wis roh. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100, nyebut utang bisa. No cowok nyebut kekasih bisa, nyebut utangnya 100. Berarti yang nak ditakoki pangeran, kowe nyebut kekasih wong pira pisan, nyebut utang 100, dasar rayu utang ngono-ngono kan. Ya ada, saya termasuk orang yang nggak setuju tadi. Jadi kalau apa redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih apa? Lebih banyak. Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Taala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum, seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum, rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kowe ra bakat mlebu swarga baru kaya syafaate Nabi akhirnya mlebu swarga. Kowe ra kelar korban, Nabi tahu mengorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikabsaini terus hada an ahli wa hada amman lam yutakhi min mati. Ini jenis alihima anittum. Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun, Nabi itu ali terus harisun alaikum. Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan itu jenis apa? Haris, kiai kuno namanya ini ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mukminina raufur. Allah yang super saja kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka Alkitab wal hikmah. Wa yuzakihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya mazhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah, dan itu dengan pujian. Yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi warid wa nasimahum fi wujuhim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali. Dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulillah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya apa? Rasulillah. Makanya kita tetap madzhab ahli sunnah apa? Wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati apa? Ashabu Rasulillah. Disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum ruka'an, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Sudah asari sujud harus diterjemah, nanti sensitif.
Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semboy itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok hasut. Kowe nyen provokator, nak ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Uteke ya khisimun. Nah, kalau ada kepentingan pokoknya ayat si mahum fi wujuhim min asari sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi ojo sensitif loh, biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafaati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafaati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya apa? Di akhirat. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang itu. Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini. Maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam baduknya ada putihnya. Kata Nabi, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku, nanti wajahnya juga bersinar. Tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu nggih monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Ndak apa-apa loh, daripada kok kowe ora jelas ini gitu. Maksudnya ya orang ngetok kowe pancen jarang sujud tenan. Wis ora usah sensitif, tapi yang jelas ya nanti. Ya soben kiamat ruang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar, karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya. Ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh rubu'un nahar, 1/4 dari siang enggak? Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu aja terserah. Kalau 12 paruhnya kan 6 ya. Seperti 1/4-nya berarti 3. Itu gini, jadi nanti di mahsyar itu kan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yaudah yang kafir itu kelap, hilang. Wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh otomatis terus ningkat. Terus pergerakannya itu delala yang tabyaddu wujuh itu ke kanan, yang taswaddu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip. Nanti kena bego yang karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Hurran muhajjalin min asaril. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bego tadi. Karena kalau hanya wudu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai, kan malaikat langsung tahu. Lani hafal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa, Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi, kalau ada nur berarti diletakkan ashabal yamin, kalau nggak ada nur, ashabal shim. Nah malaikat yang dibawa bigu itu kira-kira detail nggak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri, mesti kan. Pemenang yang wudhunya mau dulit sirah tok sidik. Karena anak madzhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun itu sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelap. Mana aneh pepesan terus dulat-dulit tok. Iku soben ya itu. Kelap-kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhim min asari. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat.
Tapi kira usah terus merovokasi. Seneng kamu kok ya khisimun. Maksudnya provokator gitu. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang... Nah yang kelap-kelip ini yang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut ashabi simal, yang kelap-kelip disortir lagi malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah ini terus ditubir neraka. Yang kafir bener-bener neraka, yang ini ditubir neraka. Nah, itu nanti ini yang ngel-ngelo kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mana sakit kanjeng Nabi, mana ono kiai soleh darani, nah iso soleh dewi sakit Nabi, mereka terus goleki ndi umatku sing kelap-kelip gitu. Dicari di syafaat. Ya, imma langsung dituruti Allah, wa imma diumbasik ning neraka. Ya terserah rencanamu piye kon aku kowe. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya oraful mujrimuna bisimahum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswaddu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyadu wujuh. Nah, terus setelah nyingkir, ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir itu faduri babenahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah, pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babenahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa dhahiruhu min qibalihil adzab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah, problemnya ketika penutupan pintu itu dah yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malok partai yang apa? Kelap-kelip yang enggak jelas itu koalisi kemana ya? Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil ini kan ikut mana ini kan? Sing sak ngisore 1%, 2% itu kan repot. Loh, coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap. Loh, kode semangat. Padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Kode semangat kok ya dulu. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya ya? Padahal kata Allah, yang bercahaya ashabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat, alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya dikategorikan lahu nur, punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Rabbana atsmim lana nurona. Ya Allah, saya mohon sekali nur-nur kami sempurna. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid-hafid supaya tahu maknanya ya. Dan yang enggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting. Makanya Nabi itu kayak apa? Nabi itu orang super. Itu kalau ngendikan qawamat almin fauqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an simali nuran, sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'al li nuran, dan semua tubuh